Jadi Iran sini ingin membuktikan bahwa mereka sebagai korban itu tidak akan menyerah walaupun coba ditekan. Mereka ingin membela hak-hak mereka yang selama ini memang sudah dirampas. Hak mereka untuk akses ke ekonomi internasional, kemudian mereka juga aset-aset mereka dibekukan. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Lagi-lagi pengamat abal-abal di Konoha seperti Faisal Assegaf, lagi-lagi dia ngarang. Pengamat abal-abal seperti ini jarang bicara by data yang ilmiah. Lagi-lagi mereka ini ngata-ngatain Israel, ngata-ngatain Amerika berdasarkan kebencian. Jadi guys, ya baru-baru ini Faisal Assegaf mengatakan seperti yang ada di video barusan. Dia mengatakan Iran itu adalah korban. Kenapa Iran disebut korban? Karena Iran dianggap tidak menyerang Israel. Kemudian Iran itu korban karena apa? Karena mereka diembargo. Apakah ini benar atau tidak? Ini salah total. Berkali-kali saya mengatakan ini salah total. Artinya gini, bukan berarti saya benci terhadap Iran, saya kritik Iran, bukan ya. Bukan karena saya mendukung Amerika, saya mengatakan Amerika itu luar biasa. Enggak seperti itu ya. Ini tidak ada dasar kebencian di sini ya. Saya akan buka data di sini ya. Saya tidak hanya mengatakan Faisal Assegaf ini keliru, saya juga bantah pakai data yang ilmiah. Nah, menurut data ya. Jadi kita bicara by data. Menurut data dari Reuters ya, menurut data dari lembaga-lembaga penelitian yang independen, sebenarnya Iran itu tidak bisa dikatakan korban. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya karena yang membiayai Houthi, Hizbullah, Hamas, dan proksi-proksi Iran lainnya itu adalah Iran. Sekitar 1 triliun per tahun. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memborbardir Israel. Jadi secara tidak langsung Iran itu menyerang Israel. Karena mereka membiayai, mereka terlibat. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Iran itu korban? Iran tidak pernah menyerang negara lain ya. Iran itu tidak pernah menyerang Amerika dan Israel. Padahal mereka membiayai Houthi ya, Hizbullah dan sebagainya. Jadi Iran ini ya pura-pura dia korban. Oh, saya korban padahal dia juga pelaku utama gitu. Jadi nggak bisa seperti itu. Saya tidak membela Israel di sini ya. Apakah Israel itu punya kesalahan? Yes, punya kesalahan. Apakah Iran itu punya kesalahan? Yes, punya kesalahan. Permasalahannya pengamat di Konoha itu hanya mengungkit-ungkit kesalahan Israel, hanya mengungkit-ungkit kesalahan Amerika. Mereka tidak pernah mengungkit kesalahan Iran. Kalau pengamat itu harus netral, nggak boleh berpihak. Kalau lu mengungkit kesalahan Israel, misalnya Israel melanggar hukum internasional, Iran juga seperti itu. Ya, Iran itu memblokade Selat Hormuz itu melanggar hukum internasional. Karena ada perjanjian. Selat Malaka yang ada di Konoha itu tidak bisa diblokade karena ada perjanjian hukum perairan internasional. Iran itu sebenarnya melanggar hukum internasional. Ya, jadi jangan hanya melihat kesalahan dari para orang lain. Kita juga harus melihat kesalahan kita gitu. Itu yang saya kritik dari pengamat-pengamat yang ada di Konoha seperti Pak Faisal Assegaf yang jarang mandi ini ya. Jadi selain itu ya, Pak Faisal Assegaf juga mengatakan bahwa Iran itu diembargo, disanksi sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, yang jadi pertanyaan, ya ini sejarah ya, lagi-lagi kita bicara sejarah. Menurut data ya, ini menurut data yang ilmiah. Kenapa Iran itu diembargo? Karena pada saat revolusi Islam di Iran tahun 70-an, mereka menyandra orang-orang Amerika. Mereka menyandra orang Amerika di Iran, ditahan gitu ya. Kalau nggak salah itu diplomasi ya, ditahan, disandra. Sehingga Amerika kesel, ngapain lu sandra orang gue di situ, ngapain lu sandra orang Amerika di sana. Ya sehingga mereka disanksi. Ya kesel dong ya. Ya sama seperti Konoha misalnya. Kalau warga Konoha itu disandra di Amerika misalnya. Lalu Amerika membenci Konoha, ya mereka berteriak-teriak, matilah Amerika, mati Amerika. Ya misalnya matilah Konoha misalnya. Maka lu kesel nggak? Kesel dong. Ya jadi
harus gitu dong, harus fair gitu ya. Jangan sedikit-sedikit yang salah itu Amerika, yang salah itu Israel. Itu yang saya kritik dari pengamat di Konoha. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Israel juga pernah melakukan kesalahan. Amerika juga seperti itu. Mereka bukan orang suci kok. Ya, cuma permasalahannya mereka itu menganggap bahwa orang itu suci, nggak pernah melakukan kesalahan gitu. Itu yang saya kritik, itu yang bikin saya kesel gitu. Ya, saya nggak ada urusan dengan pengamat abal-abal di Konoha seperti Faisal Assegaf dan lain sebagainya. Tapi kalau saya perhatikan mereka ini terlalu pro terhadap Iran. Mereka itu tidak melihat dari berbagai sudut pandang. Mereka hanya melihat dari sudut pandang seiman, seagama, sealiran gitu. Itu yang bikin saya kesal. Ya makanya berkali-kali saya mengatakan agama itu bisa memabukkan seseorang. Ya seperti ini. Kalau Iran itu bukan mayoritas Muslim, ya, kalau Iran itu mayoritas Konghucu, apakah kita bela? Enggak. Enggak mungkin kita bela. Kita akan biarkan ngapain, itu bukan urusan kita. Jadi ini faktor daripada seiman, seagama. Harusnya abal-abal yang ada di Konoha itu ya, harusnya awalnya mereka harus mengatakan ya disclaimer on ya, gue membela berdasarkan seiman ya, sorry ya teman-teman ya, harusnya ngomong seperti itu ya, gue membela berdasarkan seagama, bukan sok-sok ilmiah gitu, padahal mereka nggak buka data gitu ya, mereka nggak lihat data yang sebenarnya gitu ya. Kemudian Iran juga tidak bisa dikatakan korban gitu. Karena apa? Karena diam-diam Iran itu memperkaya uranium. Jadi berdasarkan perjanjian atom, ya perjanjian tentang nuklir, memperkaya uranium itu nggak boleh lebih daripada 60%, nggak boleh. Ya itu sudah ada perjanjian, tapi Iran melanggar itu. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Iran itu korban, sementara Iran juga melanggar peraturan? Kan ngaco gitu. Ya, jadi harus ini dong ya, harus fair gitu. Ada datanya dari mana? Data yang ilmiah. PBB mengatakan seperti itu ya. Kemudian lembaga-lembaga independen juga mengatakan seperti itu ya. Lembaga yang meneliti bagian nuklir juga seperti itu. Ya, jadi wajar dong Amerika curigaan karena yang punya nuklir itu Amerika, yang menciptakan nuklir itu orang Amerika gitu. Ya wajar, mereka kan punya hak paten gitu. Ya. Jadi jangan sedikit-sedikit yang salah Amerika, yang salah Israel ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Cuman yang saya kritik itu cara berpikir kita itu kekanak-kanakan gitu. Ya kalau seiman, seagama dengan kita, kita dukung gitu ya. Ya kalau beda iman dengan kita menganggap bahwa mereka salah, itu berpikir yang hitam putih ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang mengatakan saya, kamu pro Israel. Enggak ada urusan gitu ya. Jadi di Konoha itu kalau kita mengkritik Iran itu kita akan dianggap Wahabi gitu ya. Kalau kita mengkritik Amerika kita akan dianggap membenci Amerika. Enggak seperti itu guys. Ya. Walaupun saya mengkritik Iran, saya tidak benci dengan Iran. Apa urusannya gitu? Tapi permasalahannya kan warga Konoha itu ya selalu mendukung Iran tanpa melihat kesalahannya gitu. Harus fair dong ya. Ya itu yang saya kritik gitu. Harus fair ya. Kesalahan Iran bongkar juga gitu ya. Kesalahan Amerika bongkar juga gitu ya. Ini sudah sering saya alami ya. Ya, saya sudah sering mengatakan, saya dulu punya dosen ya dari agama mayoritas ya. Kemudian ada murid nih 2 orang nih, saya sama teman saya ya. Saya beda agama dengan teman saya. Ya, teman saya ini saya agama dengan dosen saya. Tahu apa yang terjadi? Yang didukung itu teman saya gitu ya. Bahkan dia nggak bisa jawab ketika meja hijau dan sebagainya. Dia tetap dikasih nilai bagus, saya dikasih nilai jelek gitu. Ya, itu saya alami sendiri gitu ya. Bukan cuma saya asal cuap-cuap. Itu tuh berpengaruh banget. Agama itu berpengaruh banget. Makanya kita itu harus negara sekuler. Supaya apa? Supaya hal-hal seperti ini jangan terjadi gitu. Ini namanya bias dalam beragama. Untuk menghilangkan bias dalam beragama, ya harus dari negara sekuler. Cuman kan kita membenci negara sekuler kan, warga Konoha kan membenci negara sekuler ya. Oh sekuler itu anti Barat. Oh sorry, sekuler itu kebarat-baratan. Sekuler itu meniru orang Barat. Ya apa susahnya sih? Apa masalahnya kita kalau meniru orang Barat? Wong negara paling toleransi, paling jujur di dunia ini adalah negara-negara Eropa. Ya kan? Itu menurut data dari transparansi, data dari indeks corruption. Jadi kalau mau bantah pakai data. Saya ngomong pakai data gitu, bukan asal ngarang gitu ya, asal mangap gitu. Jadi jangan gitulah ya, jangan sedikit-sedikit yang salah itu pendukung Amerika salah, pendukung Israel salah, nggak bisa seperti itu. Ya harus fair gitu ya. Kalau mau bongkar
aib suatu negara, bongkar musuhnya juga gitu ya. Jadi biar fair gitu ya. Lalu kenapa sih pengamat di Konoha ini nggak pernah netral gitu ya, selalu berpihak? Nggak semuanya, tapi di sekolah menurut Anda juga yang netral seperti Pak Rijal ya, dan pengamat-pengamat lainnya. Tapi nggak banyak sih, cuman 1% gitu ya. 99%-nya itu ya biasanya menjatuhkan Amerika, menjatuhkan Israel. Emang kalian nggak ada tanda tanya gitu? Dari dulu pengamat di Konoha itu kan membela Iran terus, membela Hamas, membela Gaza dan sebagainya. Tapi yang mereka bela itu selalu kalah gitu. Emang kalian nggak pernah curiga gitu? Harusnya curiga dong ya. Kenapa mereka kalah? Ya karena mereka bodoh, nggak mau introspeksi diri gitu. Ya Iran juga seperti itu. Kenapa Iran itu kalah gitu? Kenapa Ayatollah Ali Khamenei meninggal? Ya karena kebodohan mereka gitu. Tapi mereka kan nggak pernah introspeksi diri ya. Pendukung Iran itu ya harusnya sekali-sekali introspeksi diri dong. Boleh ya Anda mendukung Iran, nggak jadi masalah. Tapi ya kalau saya perhatikan itu ya, kalau kita tidak mendukung Iran, kita dianggap penjajah gitu. Itu yang jadi permasalahan. Sah saja Anda mendukung Iran, tapi ya kesalahan Iran Anda bongkar juga dong gitu ya. Kalau Anda mendukung Iran, itu menurut data. Ya, jadi yang membiayai Hizbullah, Houthi dan sebagainya itu ya Iran. Cuman ini jarang dibongkar gitu. Karena apa? Karena ini aib ya, seiman, seagama, ya, sepenanggungan, senasib gitu ya. Jadi pengamat yang ada di Konoha itu ya, atau pengamat abal-abal yang ada di Konoha itu lebih baik berkaca dulu deh gitu ya, ngaca dulu gitu ya, sisir rambut dulu gitu ya, kan mandi dulu gitu ya, ya kemudian baca buku lagi gitu ya, baca buku dulu deh gitu, kalau nggak baca data kayak gitu ya. Sekarang kan sudah punya banyak teknologi, jadi kasihan ya pengamat-pengamat ini tertawakan oleh Genji gitu ya. Genji itu kan dekat dengan teknologi, mereka nggak mau dibohongi. Mereka kan tanya sama ChatGPT, apakah ini benar atau tidak? Mana datanya? Data yang ilmiah mana? Ya itu anak-anak Genji ya. Walaupun anak-anak Genji itu banyak yang AQ78 juga ya, sama seperti saya. AQ69. Turun drastis ya. Nah, ya jadi pertanyaan, ya gimana solusinya? Ya kalau Anda minta solusi, saya punya solusi yang ekstrim. Apa itu? Lebih baik kita ngambil pengamat itu dari orang yang tidak terlalu terlalu agamis gitu ya, biasa aja gitu ya. Pak Rijal Malang itu nggak terlalu agamis ya, dia netral kok ya, dia nggak berpihak pada siapapun ya. Ya, walaupun kelihatannya Pak Rijal Malang itu berpihak pada Amerika, enggak juga, nggak ada urusan gitu ya. Dia standar gitu ya, dia netral gitu ya, nggak berpihak pada siapapun. Dia juga pernah mengatakan bahwa Amerika juga punya kesalahan, nggak cuma mengglorifikasi Amerika. Saya sama seperti saya juga seperti itu ya. Saya sepakat dengan Pak Rijal Meranggang itu karena apa? Karena datanya itu setelah saya cek, ya fakta gitu ya, bukan ngarang gitu ya, seperti Faisal Assegaf ngarang aja kerjanya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di video ini. Anda yang mau menyimpulkan. Kemudian televisi nasional di Konoha juga kan sebenarnya ngundang orang ini karena apa? Karena view sebenarnya, karena banyak yang nonton, banyak yang suka, ya karena mereka ini berpihak pada yang seiman, sehingga diundang terus gitu ya. Coba kalau mereka netral gitu ya. Seperti katakanlah misalnya Guru Gembul pernah mengatakan bahwa Iran itu tidak mungkin kalah, menang. Iran itu pasti kalah karena pertahanan daripada Israel itu berlapis-lapis ya. Ada 7 lapis pertahanan Israel. Ya, kalau Guru Gembul mengatakan seperti ini, pasti banyak nanti yang marah-marah kan. Ya, yang kejang-kejang kelenjotan berjamaah. Sama seperti pengawal di Konoha. Pengawal di Konoha itu kan ya mohon maaf ya. Mereka itu cuman berdasarkan perasaan saya, ya, berdasarkan kucing saya, berdasarkan tetangga saya, berdasarkan pokoknya nggak jelas gitu ya sumbernya dari mana gitu ya. Ya berdasarkan perasaan. Ya mereka membenci Israel, membenci Amerika. Bayangkan mereka dari awal sudah membenci Amerika, membenci Israel, tapi mereka dijadikan pengamat. Ya ujung-ujungnya mereka mau menjadi Amerika dong ya, menjadi Israel yang nggak bakal bisa netral. Ya ngaco itu ya. Kalau ada orang yang berharap mereka netral, padahal mereka itu membenci Israel dan Amerika. Itu seperti pungguk merendahkan bulan ya. Jadi televisi-televisi nasional yang mengundang narasumber yang
jelas, ya nggak jelas gitu ya. Lebih baik di skip aja lah ya, jangan ditonton ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Kalau ingin mah, coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.